Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan kemudian datang ke Taman Linpu. Sebelumnya, hanya tanah hitam yang paling dekat dengan gubuk yang direklamasi. Bahan obat utama untuk memurnikan pil Tianling Podu ditanam di sana. Sebanyak 10 bahan obat berbeda ditanam, belum lama ini Xiaoyan yang menanam benihnya. Saat ini, Xiaoyan datang ke Heitu untuk memeriksanya, lalu kilauan muncul di matanya. Saya baru saja melihat semuanya pecah dari tanah dan cabang serta dedaunan tumbuh. Tidak banyak waktu berlalu, dalam waktu sesingkat ini, Xiaoyan tidak menyangka akan tumbuh begitu cepat. Saya hanya berjongkok untuk memeriksanya. Belum cukup umur, namun di luar imajinasi Xiaoyan untuk bisa berkembang sedemikian rupa. Melihat Taman Linpu di depannya, Xiaoyan mulai merasakan seperti apa keadaan pikiran yang mulia setelah dia berdiri di puncak dunia. Apakah Anda akhirnya cukup bosan untuk menyisihkan Food Spirit Tower? Dari lantai 1 hingga lantai 14 hari ini, setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mari kita bicara tentang aturannya. Seharusnya itu akan terus dirilis sesuai dengan kekuatan Xiaoyan. Saya tidak tahu, apakah ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia. Atau ketika dia bosan, dia akan memasukkannya ke dalam menara ini satu persatu. Yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah itu, bahkan Taman Linpu pun dipindahkan ke dalamnya. Biarkan Xiaoyan mengolah bahan obat sendiri. Penguasa Istana Chain belum dibangkitkan. Masih ada waktu tambahan, itu tumbuh sangat cepat di sini. Cukup tanam lebih banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil Tianling Podu. Saya benar-benar bertemu Ningyao, hanya sarana untuk detoksifikasi, gumam Xiaoyan. Sambil berbicara, dia masuk ke dalam gubuk, mengambil cangkul hitam sambil memegangnya di tangan. Saat ini, memasuki pagoda Zichen Sulin hanyalah pemikiran Xiaoyan. Tapi untuk menggunakan cangkul ini, kemudian dia akan menggunakan kekuatan ki dan darah di tubuh fisiknya. Xiaoyan tidak menggunakan teknik pembentukan kehidupan. Oleh karena itu, semua kekuatan ki dan darah yang digunakan saat ini adalah milik dewa ini. Meski tidak sebagus klan dewa aslinya, namun kekuatan fisik Xiaoyan juga sangat kuat. Seni latihan fisik yang datang dari segala arah, ditempa oleh Guntur, di bawah amarah 3 jenis hati Guntur. Ini meletakkan dasar yang sangat kuat bagi Xiaoyan sendiri. Selain itu, tubuh dewa ini menyatu dengan tubuh banyak atasan. Ketika jumlah semuanya disatukan, hanya dengan begitu Xiaoyan dapat menggunakan darah dewa asli untuk menempa tubuhnya. Biarkan saya mencapai kekuatan fisik sekuat dewa asli. Xiaoyan bukanlah dewa yang asli, namun di antara alisnya bersinar 3 segel bintang dewa asli. Bukan dari keluarga dewa yang asli. Sudah dibudidayakan menjadi segel bintang 3, kalau klan Genshin masih ada, Xiaoyan pasti akan diburu oleh dewa aslinya. Setiap kali saya bertemu seseorang, saya tidak akan pernah melepaskannya. Ini juga merupakan warisan dari keluarga dewa asli dan tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang luar. Mereka memusuhi siapapun yang merampas ciptaan para dewa asli, kapanpun ditemukan, membunuh mereka semua tanpa kecuali. Xiaoyan melambaikan cangkul hitam di tangannya dan menggali tanah hitam pekat. Tanah ini tidak lunak, saat memegangnya dengan tangan, Anda dapat melihat bahwa mereka sangat berat seperti potongan baja. Anda bisa melihat tanaman obat tumbuh subur, namun wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman di beberapa titik. Jangan katakan itu dulu. Praktik langsung semacam ini, senang rasanya dibesarkan sejak kecil. Lagi pula, aku tidak tahu kenapa melihat bahan obat ini dia menguburnya di bawah tanah. Daun dan cabang pohon anggur tumbuh dari tanah. Tapi hatiku lebih bersemangat dari yang kubayangkan. Kali ini Xiaoyan menggali 20 lubang berturut-turut. Bahan obat yang berbeda dikuburkan. Masih banyak bahan obat utama untuk pemurnian pil Tianling Podu. Tapi saya punya beberapa bahan obat sekarang, bahan obat utama saja tidak cukup. Kalau 10 tanaman obat yang ditanam tadi bisa matang secepatnya, lalu saya bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling.
Setelah menanam 20 tanaman obat lagi, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Melihat ke-10 tanaman obat yang memiliki cabang dan daun yang subur, dia bergumam, kekuatan 5 elemen saja tidak cukup. Cahaya memiliki atribut api yang Anda masukkan ke dalamnya. Tumbuhan ini tidak bisa tumbuh dengan cepat, Anda harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lain ke dalam taman spiritual. Sosok Wolchar muncul kembali. Meskipun dia tidak mengajari Xiaoyan sebanyak sebelumnya, tapi sekarang saat Xiaoyan ragu, dia akan tetap keluar segera untuk membantu Xiaoyan mengatasi keraguannya. Terima kasih Tuan Said atas bimbingan Anda. Xiaoyan sedikit menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa hubungannya, sangat familiar. Hanya mereka yang memperhatikan etika yang dapat memenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat mengekstraksi kekuatan 5 elemen, Anda tidak boleh menghirupnya secara langsung. Masih perlu untuk menghindari paparan menara ini. Kamu juga harusnya tahu, saat kekuatan menjadi semakin kuat, tingkat kontak menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi, bepergian keliling dunia akan ada sisa di dalamnya dan lebih berhati-hati, Tuan Shan berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Shan Tue, saya ingin menanyakan sesuatu. Xiaoyan berhenti dan berkata, ini tebakannya hanya Tuan Shan yang mungkin bisa menjawab keraguannya. Tuan Shan memandang Xiaoyan. Dia tidak pernah menolak permintaan apapun dari Xiaoyan. Adapun masalahnya, selama perlu dikatakan bahwa Tuan Shan tidak akan menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Apakah menara ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Bahkan sekarang aku telah mencapai tingkat keabadian, namun rahasia pagoda Zichen Sulin masih seperti koridor tanpa dasar. Xiaoyan tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Adapun kemampuan yang ada di menara ini, dalam pandangan Xiaoyan sekarang, kalau dipikir-pikir, itu hanya hadiah dari Yang Mulia. Pagoda Zichen Sulin memiliki rahasia yang lebih besar. Tentu, ada juga afaib yang tidak bisa ditebak oleh Xiaoyan. Sampai sekarang, Tuan Shan tetap meminta Xiaoyan untuk selalu waspada untuk menghindari paparan. Itu bisa dilihat, hal-hal yang berhubungan dengan menara ini harus didasarkan pada keabadian Tuhan. Hanya saja Xiaoyan penasaran dengan asal-usulnya. Apakah seperti yang dia duga? Sepertinya Anda sudah melakukan kontak dengan bidang tindak lanjut. Seperti yang Anda katakan, menara ini memang berasal dari Charles Gottrealm. Tuan Shan tidak tahu bahwa Xiaoyan telah pergi ke alam dewa kekacauan. Memang benar, seiring dengan bertambahnya kekuatan Xiaoyan, frekuensi kemunculan Xianlao sudah sangat rendah. Alasan mengapa dia mengatakan ini mungkin karena dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan saat ini akan bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan Raja? Xiaoyan terus bertanya. Ya, dan itulah yang kami takuti, jawab Tuan Shan. Xiaoyan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan. Menjadi salah satu dari ribuan tokoh biru lalu Raja menjadi sangat marah. Justru karena sepertinya aku sedang mencari sesuatu. Marah karena saya tidak pernah menemukannya. Mungkinkah ini menaranya? Apakah pagoda jiwa si Shangsu yang dicari Raja? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan terus bertanya. Dia merasakan perasaan itu. Naga berkepala 3 dan bersayap 2, tubuh seperti baja tapi penampilannya adalah hal kedua. Terutama karena membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Xiaoyan baru saja mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia hampir musnah karenanya. Keberadaan di alam dewa kekacauan tidak terbayangkan oleh Xiaoyan dan Raja ini, bahkan lebih misterius lagi. Atas pertanyaan Xiaoyan, Tuan Shan, mata yang terakhir tidak mengelak sama sekali. Melihat Xiaoyan, dia mengangguk ringan. Lalu dia menjawab dengan 2 kata, tepat sekali.